perencanaan peralatan, multimedia itu, kemudian alat peraga, ada Chromebook, bantuan Chromebook, pemenuhan ruang kelas, pemenuhan lab, pemenuhan segala yang harus dibikin ke sekolah, pikiran adalah sekolah penggerak. Pentingnya kita duduk dan tahu visi kementerian, visi kepala dinas. Jadi kalau sama visinya, aplikasinya sama dengan visi kepala dinasnya, lompat tali. Jadi untuk patojaiyah, naon si patojaiyah terip? Tojaiyah bertolak belakang. Ya, bertolak belakang atau pasalia, Pasalia. non? Ya begitulah kira-kira. Oh, hari mama itu ingat ya sarewai gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini harus menjadi komitmen Pak Joni. Jadi menjadi komitmen, nanti ada bantuan Banprop, pikirin nih sekolah penggerak. Jadi kalau misalnya Banprop sekolah penggerak nggak dapat, berarti kasih sarprasnya nggak tahu sekolah penggerak teh jadi juga garapan dari bidang sarpras gitu. Jadi sekolah penggerak ini harus menjadi konsen bersama. Kurang lebih kayak gitulah, walaupun saya nggak pernah dengerin itu sekolah penggerak dari kementerian. Tapi harusnya memang seperti itu. Terus bidang apa lagi? Bidang pembinaan ketenagaan. Maka apa yang dibutuhkan, intervensi-intervensi dari bidang ketenagaan nanti disampaikan Pak Arisnya yang berkenaan dengan upaya peningkatan kompetensi guru-guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam mempercepat sekolah penggerak. Nah ini kan kayak gini nih, berkenaan nggak ini dengan sarana prasarana? Berkenaan loh. Ini saya sore-sore tadi mau masuk. Nah kan kayak gini nih, kayak misalnya penguatan SDM sekolah. Nah nanti kan diterjemahin, nanti kan ini di BOS kan berdasarkan ini penguatan SDM sekolah misalnya, ya, penguatan SDM sekolah itu dipikirin, itu kan bidang PK itu harus mikirin ini sekolah-sekolah penggerak ini nanti setelah diagnostik kebutuhannya apa harus diintervensi SDM-nya, mulai dari penjaga sekolahnya mungkin ya, iyalah nanti penjaga sekolahnya yang ngerti, makanya kepala sekolahnya juga ke penjaga sekolah harus diterangkan istilah sekolah penggerak kenalan gitu, diterangin aja itu, jadi harus membantu gitu. Terus kebutuhan ini guru kelas atas, guru kelas bawah gitu. Nanti sharing, ngobrol, nanti ini yang diintervensi dari arkasnya oleh kepala sekolah direncanakan apa nih, apakah pikniknya gitu. Sekolah penggerak menang piknik menang mulai duit nah jadi mau ke kebon boleh kalau ada uangnya, kalau enggak jangan. Nah ini kan harus diobrolin. Jadi itu maksudnya di 2023, 2024 kita harus bisa mengintervensi ini. Nah sekolah penggerak ini kan ya kalau kita pelajari itu ada 5 hal yang penting yang perlu kita gerak bersama. Jadi dinas pendidikannya gerak, sekolah penggerak, ya dinas pendidikan harus dinas pendidikan penggerak ya. Kalau sekolah penggerak dinas pendidikannya nggak bergerak-gerak, iya gimana? Nanti ketabrak sama sekolah.
Iya, sekolahnya ngebuat dinas pendidikannya diem wae di tengah jalan, tertabrak nanti, bahaya, nanti kolaps. Nah, ini yang penting. Kita ada 27 kan ya SD, SMP berapa? 7. SMP berapa sih saya? 14 ya? 14. Tuh, ya dari yang 6 ini harus menjadi akselerator minimal. Yang sekolah penggerak ini siapa pengen ya, karena udah bukan lulus. Iya, bukan lulus. Kalau lulus ya harus mempertunjukkan performan, ya nggak? Ya Bu Arya ya. Iya, Bu Arya mau tidak mau udah lulus di sekolah penggerak, harus bergerak, lari, dicek nanti indikator-indikatornya apa gitu. Karena ulah tabrang-tabrang, walaupun bisa jadi kepala sekolah yang kreatif itu ya udah bisa ini, udah bisa lari lah gitu ya. Kemudian yang kedua, penguatan sumber daya manusia sekolah, SDM sekolah. Ya harus tahu, Bapak harus melakukan asesmen. Sekolah penggerak kepala sekolahnya pasti ya Pak Haji Anwar. Itu dari berapa Pak Haji? Gurunya di situ 17, sama ini operator sama penjaga 21. Ya kepala sekolah penggerak bongan lulus. Jadi harus tahu, itu harus bisa ngukur Pak di asesmen dari guru mulai paling senior gitu ya. Ada guru senior, dari guru yang paling senior sampai guru yang paling junior, dari operator sampai ke penjaga, bagaimana visi mereka gitu. Ya ada ya sekolah penggerak eleh tuh, sekolah cicing kan ya, lawan penggerak naon bergerak, lawannya bergerak diam. Iya, nanti misalnya sekolahnya Bu Toto SDN 1 nggak ada satunya, SDN Ciwangi gitu, tiba-tiba diperiksa tuh PMM-nya, ternyata di bawah sekolah SDN Cibening misalnya. Cibening penggerak. Oh, Cibening penggerak. Nah, misalnya sama SDN mana? Wanakerta. Wanakerta. Sekolah cicing, sekolah sare. Sekolah sare, sekolah tidur. Itu. Dihayo-hayo tidur cicing gitu mencen. Gitu. Nah, jangan sampai ini. Nah, maksudnya kan nanti harus kelihatan ya. Jadi tadi saya bicarakan, ini sekolah penggerak harus diintervensi juga oleh bidang pembinaan ketenagaan. Itu nanti kalau ada pelatihan di tingkat nasional, tingkat provinsi, prioritaskan sekolah penggerak dulu. Saya khawatir nanti kalau tidak diprioritaskan mereka ketinggalan sama sekolah yang cicing. Prioritasin, kalau ada pelatihan dari kabupaten prioritaskan. Terus nanti Pak KB juga bisa mengintervensi. Nanti ini pelatihan apa? Ini coba dari dana bos aja ya Bu. Gitu. Jadi Bapak Ibu di sebuah sekolah bebas melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi sekolahnya Bu Arya, ini saya butuh pelatihan ini nih. Butuh pelatihan pembuatan PMM misalnya. Pelatihan PMM, kalau gurunya bisa ngebuat. Di sini ada yang termasuk 60 orang yang dilatih kemarin oleh BPGP. Ada ya 60 orang. Kamu ya? Kamu udah sampai berapa? Iya PMM-nya. Kan itu kan kemarin harus
aksinya targetnya sampai topik berapa kan waktu di sini? minimal 4 kemarin. Tiga Minimal topik. 4 minimal. Iya sampai 4 kalau nggak salah. Iya Pak, minimal 4. Iya minimal 3, tapi targetnya 4 kan? Iya. Udah sampai berapa? Hah? Aduh banjir kemarin dari tempatnya. Kemudian dong. 1. Gitu. Nah yang kayak gitu kan harus terus didorong tuh. Dibayangkan karena apa? Karena itu bagian dari ini, dari penguatan SDM sekolah. Jadi kalau misalnya nanti persoalan tidak bisa menguasai kurikulum merdeka itu dikuatkan di situ. Di penguatan SDM sekolah. Kemampuan bagaimana cara membaca potensi murid, latihlah ya. Nanti mungkin bisa Pak Rudi yang mengadakan sekolah-sekolah penggerak ini dilatih bagaimana guru-gurunya bisa membaca potensi anak didiknya, minat bakatnya. Nanti ada yang bisa itu. Nanti juga ada perkenalan dari siapa, karena mustahil ya kita itu guru tidak mempunyai keahlian membaca potensi bakat minat anak. Atau walaupun nggak bisa secara langsung, bisa menggandeng sumber daya yang lain. Karena itu penting. Nah, sekolah penggerak itu satu, ini atau kedua penguatan SDM sekolah. Maka ini harus dilakukan bukan saja oleh sekolah, oleh kepala sekolah menguatkan SDM sekolah ini, guru-gurunya, penjaganya, operatornya. Nanti operator hese pengalat sekolah penggerak operator nah hese perpal tinggalin gaji golongan guru harus naik karena tilu C tilu B giliran sertifikasi sesuai nyalahkan ke dinas pendidikan gitu ya. Ini kan penting nih kepala sekolah, jadi dibikin sedemikian rupa kepala sekolah itu udah bisa membaca peta masalah, bisa membaca rapor sekolah nanti. Terus peta masalahnya di mana sih nih? Dari 20 sekolah gurunya Pak Haji Anwar itu yang mahir IT berapa, yang bisa belajar mandiri berapa, yang belajarnya harus pakai kertas di print terus berapa, gitu. Kan beda-beda ya guru ya. Kayak saya itu baca di handphone kan males, pengen di print, minta di print liar, gitu. Karena di layar itu lari-lari terus. Ini harus dilakukan oleh kita. Nah, penguatan SDM sekolah penting. Kemudian pembelajaran paradigma ini pembelajaran paradigma baru. Berarti sekolah-sekolah penggerak ini yaitu salah satunya penguatan SDM, gimana pembelajaran paradigma baru barisan teh. Pembelajaran yang tidak membosankan anak-anak, yang tidak bisa bikin anak stres. Gitu. P5 bikin P5 bisa teh. Bikin modul proyek udah bisa nggak? Bikin modul ajar. Bagaimana mendesain kurikulum? Bagaimana mendesain ekstrakurikuler yang berorientasi pada pelajar Pancasila? Atau ekstrakurikuler biasa-biasa aja, menghabiskan SPJ bos. Hari pembina ekstrakurikuler boleh dibayar oleh bos? Boleh. Pelatih pembina? Kalau dari luar Pak, dari luar boleh. Kalau dari luar pelatihnya boleh. Harus dari luar. Iya. Kalau dari luar boleh. Nah, dari dalam include gimana? Kalau dari dalam Iya PNS, include gimana maksudnya? Udah menjadi tugasnya Pak. Oh iya, melekat. Tugas melekat. Tugas melekat ya. Ya, tapi lamun itu dibayar kan PNS baru reamun. Kan yang kayak gitu butuh siasat. Iya. Gitu. Nah, maka itu caranya seperti apa tuh? Itu caranya seperti apa? Ngandelin pelatih dari luar. Kan jadi ini di penguatan SDM kembali.
penguatan SDM. Cuti enggak dengan sekolahnya, dengan kepala sekolahnya? Ngerti enggak bahwa ekskul itu udah terintegrasi dalam struktur kurikulum kita dan mengarah pada profil pelajar Pancasila? Atau ekskulnya biasa-biasa aja yang kayak kemarin-kemarin? Kan nggak bisa kayak gitu. Maka saya kan kemarin lewat tim pengembang saya minta bikin panduan ekskul tentang 5 bunga karakter ini. Gitu. Dibikin panduannya seperti apa? Mudah-mudahan udah akan beres yang SMP kemarin udah mulai. Nah ini penting. Bagaimana melakukan interkoneksi antar mata pelajaran sekarang? Gitu. Bagaimana membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi? Nah ini guru-guru kita paham nggak? Bagaimana menjabarkan kurikulum merdeka itu dengan pelajaran hari ini dijabarkan? Bagaimana menginsersikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam mata pelajaran? Mengambil kata-kata apa? Dulu KKO ya, kata kerja operasional, sekarang namanya masih KKO. Bagaimana mengambil kata kerja operasional, mengaitkannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Aduh, dia. Belum bagaimana itu dihubungkan dengan kebijakan kabupaten, diharmonisasikan. Nah, sekolah-sekolah penggerak ini menjadi harapan saya, menjadi sekolah-sekolah yang lebih dulu memahami itu, memahami, jadi pionir, jadi agen perubahan yang bisa lari kencang di Purwakarta. Ketika ditanya kurikulum merdeka, oke, jawab bisa, paham. Ketika dibicarakan bagaimana harmonisasi kurikulum merdeka dengan program kita, program pendidikan karakter kita, 5 bunga karakter kita, bagaimana? Bisa. Bagaimana mendesain pembelajaran kurikulum merdeka diharmonisasikan dengan program 5 bunga karakter? Gitu. Itu udah bisa semua harusnya sekolah penggerak ini. Dan itu saya dorong ke Kabid GTK, Kabid Digas, ini harus dari concern. Bagaimana menghadirkan pembelajaran dengan paradigma baru? Bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada perbedaan minat bakat anak-anak kita? Gitu. Ada pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi. Benar nggak? Berdiferensiasi. Ya, pembelajaran yang mementingkan perbedaan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Kan kita harus sekarang itu Pak Menteri itu ingin apa sih? Menghadirkan sekolah-sekolah yang mampu keluar dari kritikan-kritikan masa lalu. Sekolah-sekolah apa? Sekolah-sekolah yang bikin anak-anak stres, sekolah-sekolah yang bikin anak-anak bingung, sekolah yang jauh dari kebahagiaan di kelas-kelas. Gitu. Nah, kita bisa nggak ngejabarin itu hari ini? Maka apa? Maka guru-guru sekolah penggerak, kepala sekolah itu harus sering baca, harus sering belajar. Gitu. Bagaimana misalnya pembelajaran hari ini di sekolah-sekolah penggerak itu tampil dengan paradigma baru, bukan lagi baca lagi gitu, enggak. Gitu. Ini yang diharapkan oleh kementerian. Jadi misalnya kalau di luar negeri katanya ya itu kalau pembelajaran di kelas itu ditentukan itunya apa. Nah sekarang dari 28 orang anak SD bikin mimpi, bikin visi, kamu bisa bikin apa? Sarip, kamu pengen bikin apa? Misalnya Haji Anwar pengen bikin apa? Terus itu Asep pengen bikin apa? 28 orang anak
suruh bikin apa, suruh mengeluarkan visi-visi keinginannya di kelas-kelasnya. Hayang naon, hayang diajar naon gitu. Nah dari 28 orang itu nanti mungkin guru sebagai penguasa otoritas keilmuan di situ bisa mengelompok-kelompokkan. Nah ini Asep, Budi, Anwar, kemudian Didin, Cici, Aisyah. Ini hampir mirip nih proyeknya, hampir mirip, disatukan. Sarip, Toto, Ninis, gitu. Kemudian Saihu, ini hampir mirip, disatukan. Bisa jadi nanti satu kelas itu misalnya cuma ada 3 proyek besar, gitu. 3 proyek besar itu apa? Satu misalnya saya mah pengen bikin tempat jualan Pak, dikumpulin itu tempat jualan tuh, gitu. Dianalisis nanti kan dari sekian anak itu ada nih yang jualan. Saya mah Pak ingin apa belajar ini membuat masjid misalnya, nggak apa-apa. Nah dari sekian mimpi, sekian proyek itu bisa dianalisis oleh kita. Kemudian nanti setiap orang itu bisa menilai yang lainnya. Nah hal-hal semacam ini penting oleh kita dilakukan, dicoba. Dan guru-guru kita itu harus banyak belajar hal-hal seperti ini. Maka membandingkan apa yang kita miliki hari ini, yang sekolah-sekolah miliki, sekolahnya Pak Anwar punya apa, bandingkanlah dengan sekolah lain yang katanya lebih maju. Gitu. Bandingkanlah apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Itu juga penting untuk membawa sekolah kita itu mengalami pergerakan, perubahan. Dan pembelajaran berparadigma baru ini kan juga pemerintah sudah menyiapkan rambu-rambunya lewat PMM. Matiin aja. Lewat PMM dan apa gitu. Sekarang mah tinggal kepala sekolah tugasnya memberikan motivasi, memberikan contoh, memberikan semangat. Jangan sekali-kali mematahkan harapan guru-guru di sekolah Bapak Ibu semua. Ya. Karena fasilitasnya udah disiapin. PBD, rencana berbasis data. Gitu. Sekolah penggerak mah nanti harus sering ngumpul dengan guru-guru, ya, libatkan mereka, buat mereka memiliki visi Bapak tentang sekolah yang Bapak impikan. Sekolahnya mau seperti apa? Saya itu udah membuka keran selebar-lebarnya, sok sekolah reknya naon asal tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, boleh. Gitu. Sok bikin sekolah Pasari misalnya reknya naon, sok asal tidak melanggar undang-undang. Mau melanggar undang-undang saya ditewa. Gitu. Boleh. Gitu. Perencanaan berbasis data, maka rencanakanlah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nanti rencanakan sekolah penggerak Bapak Ibu, rencanakan. Nah ini bisa direncanakan, didanai dari BOS, yang non BOS misalnya dari partisipasi, dibikin programnya. Bikin program ini nanti dari partisipasi masyarakat, dari partisipasi siswa. Ini kemudian nanti dari APBD Sugan Menang, gitu. Ini nanti dari pusat, kan bisa seperti itu, direncanakan. Tapi yang paling real, yang ada itu adalah BOS. Maka BOS-nya digunakan untuk itu. Ya ini BOS-nya juga harus seputar ini Bapak Ibu itu. Karena ini kan jadi indikator sekolah penggerak, indikator kinerja sekolah penggerak itu kan ini nanti, ya kan? Nah, PBD, rencana berbasis data. Kemudian digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah saya juga nanti tata kelola sekolahnya itu harus sudah mulai, kan sekarang udah ada tata kelola sekolah yang berbasis digital.